Bagi kalian yang baru memulai kegiatan mendaki, atau disebut juga sebagai pendaki pemula, dan para pendaki yang sudah lama pensiun seperti saya ini, inilah kurang lebih perlengkapan yang harus dipersiapkan untuk kegiatan mendaki gunung. Baik itu perlengkapan pribadi maupun perlengkapan kelompok. Kita telusuri ya, satu persatu, terutama kita mulai dari perlengkapan pribadi. Nah ini pojok kanan warna merah adalah ransel. Ini kurang lebih ukurannya 50 liter. Ransel ini sudah lama tidak saya gunakan. Tadi saya cari-cari ada di koper di lantai 2 itu di gudang. Baru ketemu. Nah ini ranselnya seperti ini dengan beragam kantong yang multifungsi. Nah nanti barang-barang yang sudah dikemas dengan plastik-plastik terpisah harus masuk ke dalam ransel ini, kecuali barang-barang tertentu ya. Kemudian di bawah ransel ini ada sepatu. Nah, ini yang akan saya gunakan nanti sepatu Midcut Eiger Eagle Plum 2.0 nomor 39. Panjang inner sole-nya itu 25, sedangkan panjang kaki saya 24,5. Jadi ada rongga sekitar setengah senti ya untuk sirkulasi udara dan ketebalan kaos kaki. Ini sengaja saya pilih karena untuk melindungi kaki serta pergelangan kaki secara keseluruhan. Sudah saya coba untuk kegiatan-kegiatan ringan outdoor, nyaman sekali. Nah kemudian ada rain cover. Nah ini penting juga, ini baru gue beli ini. Walaupun proses pendakian nanti musim kemarau, tapi rain cover untuk ransel sangat diperlukan. Di sebelah kiri ransel ada sleeping system ini, mulai dari sleeping bag, lihat mereknya Leser. Ini cukuplah untuk suhu di daerah pegunungan Indonesia ya. Karena pada umumnya suhu di gunung-gunung di Indonesia tidak ada yang di bawah 0 kecuali Jayawijaya ya. Kemudian ini kasur tiup yang ultralight, murah meriah ini, bisa kalian dapatkan di toko online. Kemudian alat tiupnya, ya, supaya kalian tidak monyong-monyong mulutnya meniup kasur tiup ini. Kemudian ke bawah ada tongkat, nah ini tongkat Nabi Musa yang sangat dibutuhkan baik dalam proses mendaki maupun pada saat turun. Sehingga beban tubuh kalian plus beban barang bawaan sebagian tersalurkan di tongkat ini. Selain juga untuk menjaga keseimbangan ketika jalur yang dilewatinya licin, berbatu, dan sebagainya. Nah, saya cukup membawa satu saja supaya satu tangan lainnya bisa beraktivitas mengambil gambar, minum, dan sebagainya. Selanjutnya masih perlengkapan pribadi. Nah, ini juga sangat dianjurkan membawa power bank sesuai dengan kebutuhan ya, jangan terlalu besar, tapi juga jangan terlalu kecil ya. Karena kemungkinan beberapa hari kalian di sana tidak mendapatkan aliran listrik. Nah, masih dalam kategori perlengkapan pribadi ini jam tangan. Jam yang biasa saya pergunakan sehari-hari goes ya. Karena ini banyak fitur, mulai dari fitur mengukur jarak, arah, denyut nadi, dan sebagainya. Ringan juga. Jangan lupakan kacamata. Nah, ini kacamata. Kacamata yang saya bawa adalah kacamata anti UV yang juga biasa digunakan saat bersepeda. Karena proses pendakian di musim kemarau, maka kemungkinan paparan sinar matahari menyilaukan. Dan dalam jangka waktu yang lama itu akan merusak mata kalian ya, mengurangi kemampuan kalian dalam melihat objek. Nah ini krim untuk melindungi kulit kalian, kulit muka dan kulit wajah agar tidak terlalu terpapar oleh sinar matahari yang terik di daerah yang ketinggiannya semikian rupa ya. Seperti daerah pegunungan tentu saja. Kemudian turun ke bawah ada sendal jepit yang bisa kalian gunakan selama di base camp. Kalau menginap di base camp misalnya, ketika ingin melakukan pendakiannya pagi hari. Terus ada sarung tangan. Nah ini sebenarnya bagian dari sleeping system nih, sarung tangan ini. Yang akan kalian gunakan untuk malam hari saat tidur ya, supaya nyaman. Di sebelah kanan sedikit ada celana. Celananya adalah yang terbuat dari bahan ringan
dan cepat kering. Bahkan ini warna hijau ini adalah bahan daun talas. Ketika terjadi hujan dalam kadar yang sedang dan rendah, air hujan tidak nempel di sini. Selanjutnya, nah ini anduk yang juga harus cepat kering dan kecil saja, nggak usah ukuran besar. Pakaian dalam, nah ini bawa secukupnya, yang juga harus simple ya. Bahannya juga harus cepat kering. Kemudian pakaian. Nah, saya anjurkan kalian jangan membawa kemeja, tetapi bawalah kaos-kaos yang berbahan dry fit atau cepat kering. Ini semua pakaian yang saya bawa adalah kaos nih, baik lengan pendek maupun lengan panjang. Ini kaos kaki, ketebalannya sedang untuk digunakan sehari-hari, sedangkan untuk tidur, nah ini yang cukup tebal supaya hangat ya. Di bawah pakaian dan kaos kaki ada, nah ini, walaupun proses pendakiannya dilakukan pada saat musim kemarau, tetapi untuk antisipasi, ponco seperti ini wajib kalian bawa. Jangan sampai pada saat proses pendakian, kalian diguyur hujan, ransel, dan badan kalian basah kuyup. Ya. Jadi jangan lupakan ponco ini. Jangan yang satu setel seperti jaket ya, tapi belilah ponco kalong seperti ini. Jangan lupakan juga jaket ya. Ketebalannya disesuaikan dengan kondisi suhu daerah pegunungan yang akan kalian daki. Kita lanjut ke ini masih perlengkapan pribadi nih. Ini adalah tas kecil, tas lempang. Mereknya Eiger yang juga baru saya beli ini. Ini biasanya saya gunakan untuk kerja sehari-hari ini, untuk memasukkan perlengkapan kerja ya. Tapi juga bisa juga dibawa untuk proses pendakian, untuk menaruh dompet, handphone, charger, dan sebagainya. Nah, ini juga tak kalah penting nih guys, topi. Kalian bisa membawa topi rimba atau topi baseball seperti itu. Nih, ya yang saya tunjukkan. Yang penting lagi-lagi adalah fungsi. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi silaunya sinar matahari yang menerpa wajah serta mata kalian. Selanjutnya, nah ini pelindung wajah ya, yang juga sering saya gunakan sehari-hari. Bahannya lembut, tipis, dan cepat kering. Merek Rockbros. Kemudian di bawahnya ada pelindung lengan. Ini digunakan jika kalian menggunakan kaos lengan pendek. Kalau kaos lengan panjang tidak perlu menggunakan ini. Kemudian ada gaiter. Gaiter ini sangat penting ketika terjadi hujan, supaya curahan air hujan, terutama jika hujannya lama dan sangat deras, tidak masuk ke sepatu kalian. Jadi walaupun sepatunya waterproof, tapi kalau air hujannya masuk dari atas, di antara celah-celah celana dan kaos kaki ya tetap saja basah. Nah, gaiter ini bisa melindungi sepatu kalian yang waterproof tadi agar air hujan tidak masuk di antara sela-sela kaos kaki, celana, dan sepatu kalian. Nah, ini sudah mulai ke perlengkapan kelompok nih. Saya naik ke atas ya. Nah, di sini ada tenda. Jadi pada saat proses pendakian, kalian harus berbagi barang bawaan. Tidak boleh mengandalkan teman, apa-apa dibawa teman, apa-apa dibawa teman. Kalian juga harus berkontribusi. Sepanjang kalian memiliki barang itu, silahkan dibawa. Sedangkan rekan kalian yang lain membawa barang-barang yang dia miliki juga. Sesuai juga dengan misalnya pertama, kapasitas ranselnya. Yang kedua, kemampuan fisik dalam mengangkut atau menggendong ransel tersebut. Jangan sampai misalnya tim kalian perempuan, postur tubuhnya tidak begitu besar dan tidak begitu tinggi, itu membawa barang yang lebih besar atau lebih banyak dibandingkan rekan satu timnya yang posturnya lebih tinggi, lebih besar, dan lebih kuat. Jadi harus sharing barang bawaan. Nah, ini saya bawa tenda kapasitas maksimalnya 4, nyamannya sih bisa diisi 3. Kalau diisi 2, karena nanti tim saya akan ada 6, akan membawa 3 tenda. Kalau diisi 2, akan leluasa sekali isinya, dalamannya maksudnya, diisi oleh barang-barang yang kami bawa.
Kemudian di bawah ini ada tisu kering. Tujuannya untuk terutama ya, buang air kecil dan buang air besar. Terutama di daerah pegunungan yang tidak memiliki mata air. Dan jangan sekali-kali kalian membawa tisu basah. Karena secara umum ya, yang saya tahu, dilarang untuk dibawa pada proses pendakian. Kenapa? Karena material tisu basah tidak bisa hancur ketika dibuang atau ketika dipendam di dalam tanah pasca kalian buang air kecil maupun buang air besar. Jadi saya anjurkan untuk membawa tisu kering seperti ini. Kemudian ada, tak kalah pentingnya ini. Karena setahu saya tidak ada wilayah pegunungan kalau kalian menginap misalnya membuka tenda yang menyiapkan MCK. Maka untuk proses buang air besar biasanya kalian menggali tanah, ya, harus menggali tanah nih. Kemudian disitulah kalian buang air besar dan ditutup kembali, dibersihkan oleh tisu ini. Nah, ini skop yang multifungsi selain untuk BAB juga bisa untuk membuat parit saat kalian mendirikan tenda. Supaya ketika curah hujan tinggi, airnya bisa dialirkan keluar tenda, tidak masuk ke dalam tenda. Ini ada ujung yang lancip, bisa untuk menggali apapun ya, multifungsi. Dan ini bisa dilipat, serta batangnya ini bisa dilepas. Ya. Ada kompasnya juga. Nanti kalau dilipat, serta dilepas batangnya, masuk ke dalam kantong kecil seperti ini. Ini bisa kalian peroleh juga banyak nih di toko online maupun di toko-toko perlengkapan outdoor lainnya. Nah, ini masih kategori perlengkapan kelompok. Ini adalah lakban coklat. Apa fungsinya? Ini berguna dalam kondisi darurat, misalnya ada di antara ransel tim kalian yang jebol atau sepatu yang lepas outsole-nya. Bisa menggunakan ini. Jadi walaupun misalnya nanti tidak digunakan, lebih baik dibawa. Lebih baik kalian sedia payung sebelum hujan. Sedia perlengkapan-perlengkapan darurat sebelum kondisi darurat terjadi. Atau walaupun kondisi darurat itu bahkan tidak terjadi. Nggak apa-apa. Toh dibawanya juga nggak berat. Nah, ini apa ini? Ini adalah jepitan kertas. Ya, yang biasanya saya gunakan untuk menjepit footprint agar nempel ke alas tenda. Sehingga pada saat aliran air tidak tertampung oleh saluran yang dibuat oleh oleh skop ini, itu bisa mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah footprint maksudnya. Tidak mengalir di antara sela-sela footprint dan alas tenda. Kalau itu yang terjadi, ya itu alamat terjadi kondensasi dan kalian tidur sangat tidak nyaman. Dingin dari suhu di sekitar gunung dan dingin dari bawah karena air yang masuk di antara sela bawah tenda dan footprint tadi. Kemudian ada, ini ada vitamin CDR. Kalian boleh membawa multivitamin apapun juga. Karena pada saat proses pendakian, stamina kalian perlu terjaga dengan baik. Maka bawalah multivitamin, apapun juga jenisnya. Kemudian ada counterpane untuk kondisi kalau kram, pegal-pegal, dan sebagainya. Saya beli ini counterpane yang cool. Ya. Ini bisa untuk perlengkapan pribadi maupun perlengkapan kelompok. Ini bisa sharing penggunaannya. Kemudian ada Hansaplast ukuran besar. Saya nggak bawa obat merah dan sebagainya karena anggota tim yang lainnya. Nah, saya juga bawa Insidal karena terkadang ya dalam kondisi tertentu gatal-gatal nih. Baik itu karena makanan tertentu maupun suhu yang dingin. Biasanya Insidal ini diminum sebelum proses pendakian. Nah, ini juga dalam kondisi tertentu sangat dibutuhkan karena kalau keringat bercucuran dan tidak sempat segera dielap ya, atau lebih baiknya mandi sih. Tidak sempat dielap, tidak sempat mandi. Nah, garam dari keringat itu biasanya menimbulkan rasa gatal. Ini membantu untuk mengurangi rasa gatal tersebut. Jangan sampai digaruk sehingga terjadi iritasi. Berikutnya, ini regal. Regal ini biskuit yang sangat legendaris nih. Dari sejak saya kecil sudah suka regal. Ini bisa untuk sepanjang perjalanan kereta maupun proses pendakian juga tuh. Tapi sebenarnya nanti ya untuk perbekalan pendakian akan beli di warung
menjelang base camp ya. Dan nah ini akan digunakan saat nanti kongko-kongko ngopi-ngopi begitu. Roti bakar pakai seres dilapis mentega dengan kopi kapal api susu. Weh, kebayang nggak sih mantapnya? Jadi ngopi-ngopi di serambi tenda sambil kudapannya adalah roti gandum panas dengan toppingnya seres double hazelnut. Wow, mantap. Next, ini Victorinox. Toolkit serbaguna, ada pisau, ada gunting, jenis pisaunya juga macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar, termasuk ada pembuka tutup botol dan seterusnya. Ini juga kalian harus sepakat dengan tim apa yang harus kalian bawa dan apa yang akan dibawa oleh anggota tim lainnya. Dan ini adalah ini tali rapia multifungsi untuk membuat jemuran, untuk menarik misalnya alas bawah kita tempat duduk dan seterusnya lah. Pokoknya sangat multifungsi dan bobotnya juga nggak berat ya. Apalagi? Oke, yang terakhir nih. Nah, ini perlengkapan mandi. Perlu gua ingatkan ya, di beberapa base camp itu tidak mengizinkan para pendaki untuk membawa perlengkapan atau alat mandi ke atas. Jadi harus dititipkan. Nah, oleh sebab itu saya bawa yang tinggal sedikit aja nih. Ini juga yang kecil-kecil aja. Untuk antisipasi nanti seandainya ini ditahan oleh petugas dari base camp gunung tersebut. Nah, semua itu saya akan kemas ke dalam plastik sesuai dengan kategori. Misalnya untuk pakaian dalam, pakaian dalam dengan kaos kaki, kemudian kaos, celana, handuk, dan sebagainya ya. Oke, saya akan kemas dan segera masukkan ke dalam ransel. Setelah saya packing, hasilnya seperti ini nih guys. Nah, ini dia nih. Ya, tentu saja ini di luar sepatu dan pakaian yang akan saya kenakan pada saat pemberangkatan. Termasuk sendal jepit nih ada di luar karena sangat dibutuhkan pada saat di base camp atau pada saat berkemah nantinya. Oke? Coba kita timbang ya, berapa bobot ransel yang akan saya gendong selama proses pendakian. Kita timbang berapa bobot ransel yang dalam proses pendakian nantinya akan nempel di punggung saya. Nah, bisa kelihatan nggak tuh? Tuh, 10 kilogram. Ini di luar tas kecil yang juga nanti akan saya bawa diselempangkan di dada saya. Kurang lebih katakanlah 2 kilogram. Jadi totalnya beban bawaan saya 12 kilogram. Relatif ringan sih. Oke, kita coba menggendong ransel yang sudah lama tidak saya lakukan dalam proses pendakian. Seperti ini kondisinya, cukup stabil kalau goncang kiri kanan baik saat naik maupun turun. Dan saya juga sudah mengenakan sepatu gunung Eagle Plum 2.0-nya juga. 10 kilo sih ya kategorinya menengah ke bawah lah ya. Plus tas kecil nanti kurang lebih totalnya 12 kilogram yang akan saya angkut selama proses pendakian. Kalau turun pasti akan lebih ringan bebannya karena sebagian makanan sudah dikonsumsi. Oke? Seperti inilah kondisinya. Semoga bermanfaat.